Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT bagi pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK. Sesuai aturan tersebut, setiap pekerja dapat mencairkan dana JHT 1 bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. Pemerintah akhirnya selesai melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua JHT. Dengan revisi itu, maka peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri bisa mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 September 2015. Berdasarkan revisi PPJHT dan Permenaker, peserta BPJS bisa mencairkan JHT dengan masa tunggu hanya 1 bulan dan bisa mencairkan dana JHT 100%. JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia, yang sudah mencapai usia 56 tahun ataupun yang mengalami cacat tetap. Pencairan manfaat JHT bisa juga diambil selama peserta aktif dengan catatan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Manfaat JHT bisa diberikan paling banyak 30% untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain. Revisi itu dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar mereka bisa mencairkan JHT jika mengalami PHK. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir bersama kami ada anggota Komisi 9 DPR Oki Asokawati. Selamat siang, Mbak Oki. Siang, Ira. Ya, dan nanti melalui sambungan telepon, Mbak Oki, kami juga akan berbincang dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvin G. Masasya. Kita ke Mbak Oki terlebih dahulu ya. Jaminan hari tua ini kan dulu Mbak Oki ketika pertama kali disebutkan bahwa 10 tahun baru bisa cair. Ini katanya wah sudah mengingkari amanat BPJS nih, JHT nih. Sekarang bagaimana ketika 1 bulan bisa cair? Iya, mungkin saya hendak menceritakan sedikit mengenai sejarahnya ya. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang SDSN dan juga sesuai dengan amanah konstitusi, negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Yang mana kemudian akhirnya dibuatlah Undang-Undang BPJS ini. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada beberapa program. Kecelakaan kerja, kemudian kematian, pensiun, dan hari tua. Nah, yang hari tua ini memang menurut Undang-Undang SDSN itu baru bisa diambil ketika masa pensiun, ya. Atau bisa diambil setelah 10 tahun bekerja dengan ada persentase-persentasenya. 1% itu boleh diambil kalau untuk misalnya katakanlah nyicil rumah. 30% boleh diambil untuk kalau membuka bisnis. Nah, setelah 10 tahun bisa diambil inilah yang kemudian dikritisi oleh para buruh. Betul, banyak sekali yang mengeluh begitu ya. Aduh, 10 tahun gimana 10 nih? Padahal itu haknya sekarang. Betul, itu haknya kita gitu loh. Kita dan naruh duitnya ke situ. Kalau kita mau ngambil kapan aja harusnya hak kita dong. Nah, karena kegaduhan yang cukup luar biasa itu, semua stakeholders berbicara, maka akhirnya kemudian pemerintah merevisi PP-nya ya. Jadi kalau tadinya PP 46 2015 mengatakan 10 tahun diambil, kemudian jumlahnya adalah 1% dan 30%, 10% dan 30%, maka direvisi dalam bentuk PP nomor 60 2015 juga dikatakan bahwa mereka-mereka yang memasuki masa pensiun, kemudian mereka-mereka yang mengalami cacat total tetap, ya, dan mereka-mereka yang juga meninggal begitu, di mana memasuki pensiun ini di dalamnya termasuk juga yang mengalami PHK, ya, atau ingin berhenti bekerja, maka JHT-nya itu bisa diuangkan juga, nggak usah nunggu 1 tahun, nggak usah nunggu 10 tahun, tapi bisa diberlakukan dengan mempersiapkan beberapa dokumen. Apa itu dokumennya? Ya, ada kesepakatan bersama antara pengusaha, pemberi kerja dengan si pekerjanya bahwa memang mau berhenti atau diberhentikan. Nah, maka kemudian bisa dicairkan JHT itu berapa jumlahnya juga dengan pengembangannya. Jadi kalau tema kita pada Lunch Talk kali ini revisi JHT pekerja senang, menurut hemat saya perlu dicermati lebih jauh lagi. Ya. Apakah bisa dikatakan menurut Mbak Oki pekerja tidak senang dengan revisi ini? Apa gimana nih Mbak Oki? Iya, ini secara teori angin surga buat mereka, begitu ya. Karena kalau bahasa sekarang PHP begitu ya. Karena mereka bisa mencairkannya ya. Tapi bagaimana kemudian aplikasinya? Karena sampai saat ini kami Komisi 9 belum pernah melihat fisik daripada peraturan pemerintah nomor 60 itu. Jadi bahkan ketika saya mau coba googling gitu, itu juga tidak ada
Padahal dikatakan oleh Menaker itu sudah ada di lembaran negara. Harusnya kalau sudah ada di lembaran negara, DPR bisa dapat begitu, dan juga ada di googling. Nah, kami akan melakukan raker dengan Menaker insya Allah itu pada minggu depan, karena diagendakan sih oleh Komisi 9 raker dengan Menaker itu minggu ini, tapi beliau sedang di luar negeri begitu. Jadi ya itu akan kami tanyakan, karena ketika peraturan pemerintah itu kan bisa dijalankan kalau ada peraturan menterinya, begitu ya, yang membahas mengenai teknisnya. Tapi untuk Permenaker yang kemudian mengakomodir PP nomor 60 2015 ini, itu belum bisa kami temui, begitu. Sebenarnya ada undang-undang yang lebih tinggi lagi tidak sih untuk ini? Iya, sebetulnya ya undang-undang itu adalah undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, begitu. Karena memang BPJS ini kan dibuat merupakan amanah dari undang-undang SJSN, begitu. Kemarin juga saya sempat mendengar begitu ya, Bapak Menteri mengungkapkan bahwa untuk tata caranya secara spesifik katanya ada di Peraturan Menteri nomor 19 begitu kan. Walaupun kata Mbak Oki tadi DPR belum melihat bentuk fisiknya nih begitu. Googling pun kalau kita googling belum bisa kita temui. Nah, baik. Nah, jangan-jangan mungkin nanti kita konfirmasi ya, apa jangan-jangan pihak BPJS juga belum mempunyai hard copy-nya begitu ya. Itu perlu dipertanyakan nanti mungkin ke Pak Elvin begitu ya. Betul. Ya. Ini kita sudah tersambung dengan Pak Belum, Elvin. kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Elvin. Kita masih ke Mbak Oki dulu. Mbak Oki, kemarin itu sebenarnya kan Komisi 9 termasuk bagian yang gencar lah memperjuangkan aspirasi rakyat terkait dengan peraturan JHT ini, pencairan dana JHT. Sebenarnya apa saja sih yang kemarin mungkin diperjuangkan oleh Komisi 9 dan kemudian setelah peraturannya keluar, Komisi 9 puas atau tidak puas, ada tidak yang tidak mungkin tidak diterapkan di peraturan revisi ini? Iya, jadi memang saat itu Ira rapat antara Komisi 9 dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan juga dengan Kemenaker itu cukup seru gitu ya. Banyak diliput oleh wartawan gitu, karena memang reaksi pekerja terhadap PP nomor 46 itu cukup kuat juga begitu. Dan saat itu kami melakukannya sebelum Lebaran di masa puasa gitu. Komisi 9 waktu itu minta agar revisi ini bisa selesai dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam ya. Tapi nyatanya ya baru selesai saat ini begitu. Dan yang memang kami akomodir saat itu adalah bahwa para pekerja ini memang harus bisa menerima haknya gitu. Jadi jangan kemudian hanya bisa katakanlah setelah 10 tahun, karena dengan sistem ketenagakerjaan kita sekarang yang masih banyak menganut outsourcing di luar sana begitu ya, itu kan cuma 2 tahun kerja lalu mereka tidak jelas lagi nasibnya. Kontrak misalnya. Betul, sementara perusahaan atau pemberi kerja ini kan sudah mengikutsertakan mereka ke dalam program-program yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Sehingga artinya kalau mereka tidak dipekerjakan lagi, mereka harusnya berhak dong terhadap jaminan hari tuanya. Betul, memang namanya jaminan hari tua ya. Secara idealnya itu memang untuk persiapan hari tua nanti begitu. Makanya di dalam peraturan pemerintah diberikan kepada mereka yang sudah pensiun ya. Tapi sekali lagi dengan sistem outsourcing seperti ini dan juga mungkin dengan kondisi ekonomi yang serba tidak jelas seperti ini, pekerja-pekerja yang sudah bekerja 5 tahun tapi dia belum masuk ke pensiunnya, dia ingin kemudian melakukan usaha, harusnya kan dia bisa ngambil dong JHT-nya ya. Tapi saat itu nggak bisa, mesti nunggu 10 tahun gitu. Kalau di luar kan kita juga mengetahui ada yang namanya pension tax gitu ya, dan juga memang simpanan untuk benar-benar hari tua gitu. Kalau untuk sekarang ini, apakah tidak dimungkinkan kondisi tersebut terjadi? Nah, kita nanti akan kembali berdialog dengan Mbak Oki, tapi setelah jeda berikut ini.